Nah, ini bagus sekali ya untuk teman-teman semua nih. Eh, Jangan sampai gara-gara kita FOMO, kita ikut-ikutan, terus begitu harga longsor, habis itu yang disalahin marketnya ya sih. Jadi kita juga perlu evaluasi diri maksudnya, oh ya saya udah ketinggian, saya paksain masuk, apalagi masuknya kegedean ya. Dianggap wah ini ada mangsa yang sangat gemuk nih untuk bisa bisa dijadiin korban. Nah, Bener. jadi kalau gitu tipsnya adalah selalu evaluasi. Kalau misalnya kita melihat harganya udah ketinggian tapi juga minat di market kurang, jangan Ya, paksain diri untuk entry ya. yes, Perlu bener-bener. diperhatikan. Nah, cuma kadang-kadang kita ngelihat kalau di pergerakan bid offer, apalagi pemula, kadang-kadang dia nggak tahu itu fake, palsu atau real, itu kan nggak ketahuan ya. Gimana caranya kita tahu oh ini fake atau ini real? Nggak tahu ya, ini mudah-mudahan setelah kita sharing ini nggak berubah ya. Hmm. Cara paling Ya. gampang notisnya adalah eh, kalau dilihatnya dari bawah sampai atasnya itu biasanya rapinya sama, let's Hmm. say 10 ribuan semua, udah hati-hati aja udah. Hmm. Nggak ada nggak Oke. ada bid over bid yang serapi itu kecuali memang ya Buat mainan ya. orang-orang tertentu, emang proyekan kita nggak tahu, Hmm. itu biasanya hati-hati. Nah, tapi kita bisa juga dibuat salah dengan cara apa, bidnya nggak dihilang-hilangin sampai akhir sesi karena harganya emang nggak pengen Hmm. diturunin. Hmm. Jadi kita kelihatan bodoh karena bodohnya kita bilang itu fake bid, tapi itu nggak fake bid itu kan sebenarnya Hmm. sama aja dia ngebid. Cuma kenapa fake? Karena di withdraw habis itu. Kalau nggak di Ya. withdraw sampai Hmm. end of sesi 2, ya berarti Hmm. bidnya beneran. Berarti kita yang salah. Hmm. Padahal niatnya dia emang Hmm. nge-fake bidin itu gitu. Jadi kita nggak bisa Hmm. bener-bener ngeklaim oh ini fake bid. Cuma kita bisa kita nggak bisa bilang oh ini fake bid nanti bakal longsor, oh ini fake bid nanti bakal longsor, nggak bisa gitu. Kita cuma Hmm. kalau kita udah tahu cukup kayak oh kalau aku mau trading di sini aku Waspada lihat ya. nih Hmm. lebih ke gini, saya lebih lihat risk rewardnya. Kalau saya Hmm. entry berapa fake bidnya, oh fake bidnya sampai harga opening loh, tapi rewardnya sampai Hmm. berapa ya bisa ke sell ini ya. Saya lihat overnya, Hmm. oh overnya di Hmm. berapa ya bisa kemakan, marketnya loyo gini, Hmm. emang nyampe dia 10%. Padahal ini Hmm. longsornya juga 10%. Anggapannya saya cuma nyari satu papan dua papan, which is cuma 1%, tapi lossnya ini saya bisa 5%. Risk Hmm. rewardnya nggak masuk, saya lebih hati-hati. Jadi saya tetap Oke. mempertimbangkan rewardnya juga. Kalau rewardnya kayaknya nggak possible buat dapat tinggi, apalagi ada fake bid yang jelas-jelas saya tahu itu fake bid, saya hitung itu sebagai risk. Tapi kalau saya nggak tahu Oke. itu fake bid, berarti saya anggap nggak ada fake bid, berarti risknya pendek, rewardnya saya bisa tinggi nih. Karena saya nggak tahu ada fake bid. Tapi kalau saya udah tahu nih saham, oh saham A, dia ada fake bid nih sampai opening, sekarang harganya di 2-3%, harganya di Hmm. 5%, berarti 1% setiap papan itu semua fake bid. Berarti kan otomatis kalau longsor itu minus 5%. Tapi untuk rewardnya Hmm. berarti untuk dapat yang ideal 1/2, saya harus bisa nggak dari 5% ini ke 10%, ke 15%. Karena kan 1/2. Bisa nggak dia naik 15%? Oh, nggak possible nih. Ya udah deh, mending saya nggak usah ketimbang dia longsornya sampai minus 5, tapi rewardnya cuma nyari 1 tick 2 tick di sini. Sayang gitu loh. Walaupun saya juga sering lakuin, Hmm. cuma untuk kadang-kadang lagi santai, lagi ngelihat nggak ada respon market, saya biasanya skeptis dan saya skip. Jadi udah tahu fake bid, biasanya saya skip ketika risk rewardnya nggak masuk. Itu sih tipsnya dari Hmm. saya. Oke, terima kasih Beli Yoga. Kelihatannya kalau seperti ini ya intinya ketika kita melihat ada indikasi bahwa ini fake bid, ya kita waspada aja dulu ya. Belum tentu langsung longsor hari itu, bisa aja Iya, longsornya hari kedua atau hari ketiga gitu kan. betul, Nah, betul, apalagi betul. kalau misalnya yang menyusun fake bidnya itu modalnya cukup kuat ya. Kadang-kadang nggak di satu hari langsung dia Iya, longsorin ya, bisa di hari kedua, ketiga, keempat atau hari kelima baru longsor. Nah, teman-teman yes. waspadai ya dari petunjuknya Beli Yoga tuh kalau misalnya udah nyusun rapi bidnya disinyalir ya atau diindikasi mungkin fake. Tapi kalau bertahan sampai sesi 2 belum fake, berarti dianggap itu real bid ya. Tapi ya hati-hatilah, waspada ya kalau udah kelihatan susunan rapi. Nah, saya nggak tahu sih nanti dibikin lebih natural atau gimana. Intinya kelihatannya kita jangan FOMO dan jangan juga sampai terlena ya, di market selalu ada resiko ya. Nah, oke teman-teman, sekali lagi saya boleh ingetin nih teman-teman, apalagi yang baru join ya, kita mau ngadain
pelatihan CTA, Certified Technical Analyst, yang baca grafik, bagi mereka yang mau memanfaatkan cara melihat support resisten untuk bisa mengetahui pergerakan harga di market melalui grafik berdasarkan histori, kemudian memperkirakan pergerakan selanjutnya seperti apa. Itu bisa ikut, nanti tanya aja ya sama admin di CSA Institute di account ini. Itu kita ngadain di 17 Juni sampai 15 Juli. Tapi kali ini bukan online, bisa offline ya. Jadi bisa datang, bisa ketemu langsung sama instruktur-instrukturnya, bisa ada interaksi sama teman-teman, bisa networking. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan nanti tanya ya dengan account ini. Jangan lupa follow juga accountnya Beli Yoga Arsana ya. Jadi langsung add Yoga Arsana atau yang tradinghook.id ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau masuk ke tanya jawab nih. Di sini udah ada yang tanya nih, Beli Yoga. Kalau nabung saham pilih BBRI atau BMRI? Nah, ini kok malah nabung saham ya? Berarti investing ya, nggak trading. Pilih mana nih, Beli? Kalau untuk nabung katanya, untuk investing mending BBRI atau BMRI? Saya dari dulu awal pertama kali itu kalau nabungnya ke BRI sih. Tapi karena bank saya BRI. biasanya BRI, BMRI saya sikat keduanya sih. Saya tabung keduanya. Oh, tabung keduanya. Ini kalau sikat seru juga ya kalau sikat ya. Sikat tuh artinya belinya banyak apa banyak banget? Dikit Pak, DCA pelan-pelan aja. DCA ya. DCA tuh apa sih DCA? DCA tuh artinya dibeli cicil aja ya. Dibeli cicil aja bener. Kalau bahasa Inggrisnya dollar cost averaging, bahasa Iya, Indonesianya dicicil aja. iya dicicil aja. Nah, teman-teman kalau pakai cost averaging ada bagusnya ya. Kalau selama harganya masih uptrend, berarti kita bisa membeli secara bertahap. Rata-rata kita akan ada di bawah harga market selama masih uptrend ya. Cuma ya hati-hati kalau lagi downtrend, harap bersabar ya, karena kalau kita cicil lagi downtrend, cost averaging, biasanya harga rata-rata kita malah di atas dari harga market ya. Jadi tetap pilih perusahaan-perusahaan yang bagus, yang kondisinya lagi uptrend. Nah, mau tahu uptrend atau downtrend ya pelajari technical analysis ya. Nanti boleh tanya sama Beli Yoga atau ya silakan lihat konten-kontennya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lain lagi nih. Di sini ada pertanyaan mengenai scalping kapan perhatikan time frame 3 menit atau 5 menit. Oh, tadi sudah dikasih tahu Beli Yoga pakai 3 menit ya. Pernah pakai 5 menit nggak, Beli? Enggak, 3 menit aja. 5 menit kelamaan. Menit, ya. Oke, berarti selalu 3 menit ya, selalu 3 menit untuk Beli Yoga. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, cara record trading di PC pakai aplikasi apa? Jadi di komputer pakai aplikasi apa nih kita untuk ngerekam tradingnya? Saya pakai OBS Studio, itu aplikasi free sih. Jadi tinggal download, kemudian record. Mungkin agak sedikit advance ya tampilannya, cuma tinggal YouTube aja sekarang gampang cara pakai OBS Studio, itu pasti langsung ngerti sih. Oh, OBS ya, OBS Studio. Saya dulu waktu zaman mau kuliah itu sebenarnya pengen masuk desain ya, cuma nggak diizinin sama ibu saya, katanya, wah kamu ngapain masuk desain mah kursus aja, nggak usah kuliah katanya gitu. Iya. Padahal kalau dulu saya masuk desain itu mungkin udah jago bikin konten ya, jadi udah tenar ya. Jadi kayaknya sekarang zamannya content creator dan orang-orang desain itu yang bisa hype, dapat banyak traffic ya. Iya. Nah, Beli Yoga waktu kuliah itu desainnya desain produk apa memang desain digital? DKV, desain komunikasi visual. Emang ke arah graphic designer, filmmaking dan lain-lain. Itu kepake banget ya berarti sekarang ya untuk content creator ya. Yes, untuk itulah yang nge-trigger kenapa tiba-tiba terbesit kayaknya dikontenin aja. Itu terbesit gitu tiba-tiba. Itu sebelum TikTok rame loh. Terbesit aja, kontenin aja kali ya. TikTok udah rame, cuma nggak serame sekarang. Sekarang makin rame menurut saya. Jadi dulu nggak ada yang sharing live trading scalping. Jadi kayaknya lebih asik kalau diliatin live deh. Jadi saya buatin live-nya. Gitu. Iya. Kalau anak-anak itu lebih suka nontonin orang main game ya. Kalau anak-anak. Iya. Lebih suka nonton orang main game. Iya, kalau kita
mungkin trader ya seneng ngeliatin orang trading ya jadinya ya. Iya, kayak main game juga kan dilihat, apalagi aplikasi yang saya pakai ada fast ordernya. Jual beli tinggal klik 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 Hmm, kayak main game. iya iya iya. Jadi kelihatan ya maksudnya oh ini lagi trade-nya caranya begini gitu ya. Yes. Bisa dapat inspirasi dong beli yoga kalau misalnya kita nontonin kontennya beli itu wah ini ada kapan beli kapan jual itu lama-lama bisa bisa bermanfaat untuk nambah pengetahuan dan skill tradingnya juga belum? Untuk orang lain ya maksudnya. Hmm, hmm, hmm. Iya, untuk penonton saya itu bahkan ada follower-follower saya yang nge-DM, rajin nge-DM, ini nggak tahu dia sekarang masih trading atau enggak. Ketika saya rajin upload itu, jadi kan saya sempat vakum lama. Ketika saya awal-awal rajin upload, dia itu selalu absen di DM saya, beli makasih Hmm. ilmu YouTube-nya, saya dapat cuan hari ini. Nah, Dia selalu report tiap hari, beli hari ini dapat ini. Jadi dia selalu report upgrade progresnya dia report, beli saya dapat ini hari ini, beli saya belajar di YouTube ini, beli makasih videonya yang ini ya. Jadi tahu sekarang caranya. Jadi hmm, dia itu, jadi kan saya juga ada mentorship apa hmm, namanya? Ada pelatihan juga yang hmm, berbayar di YouTube yang hmm. gratis. Oh, Dia katanya oke modal ikut YouTube aja katanya. oke. Dia belajar di YouTube, dia beli Nah, makasih. Jadi saya senang banget karena akhirnya dia ngerti juga apa dia dapat ada manfaat ya. ilmunya dari YouTube, bermanfaat juga YouTube-nya gitu. Nah, kalau pengumuman pelatihannya beli yoga itu ada di YouTube atau ada di mana? Di Trading Hub, Di channel Telegram saya sering share, di bio IG saya sering Telegram. update kalau misalnya ada pelatihan. Ya, di Hmm. IG bio saya. Biasanya Oh, saya update di sana kalau ada IG, pelatihan. ya IG Bio juga ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya nanti lihat YouTube-nya beli yoga Arsana ya. Nanti saya juga mau cari tuh untuk YouTube-nya. Kita di sana bisa dapat manfaat mempelajari secara langsung bagaimana tradingnya beliau yang multiple time frame juga bisa ngelihat bid offer ya. Nanti kita coba nonton di sana biar kita bisa tahu oh begini caranya ya. Nanti kalau yang mau ikut pelatihannya langsung juga bisa lihat pengumumannya di tempatnya beli yoga di IG bionya ya. Jadi nanti silakan kontak bebas. Nah, buat teman-teman yang mau pelatihan CTA itu silakan kontak ke adminnya CSA Institute. Kita ngadain di pertengahan bulan ini sampai pertengahan bulan depan. Kita ngadain yang offline ya. Jadi bisa ketemu sama instrukturnya, bisa langsung diskusi. Nah, terakhir sebelum kita closing karena waktu ya karena sebenarnya sih kalau ngobrol bisa sampai subuh nih kalau ngomongin market ya belum Iya. bahas apa emiten-emiten ya yang lagi seru gitu. Nah cuma karena terbatas waktu saya rasa kita nggak bisa lama jadi kita mungkin 5 menit lagi akan tutup. Kalau teman-teman ada yang mau nanya silakan di bagian pertanyaan. Nah kira-kira pesan dari Beli Yoga untuk teman-teman yang sekarang lagi seneng trading gitu ya tapi ada perubahan ARB-nya mau 15%, tadinya kan 7% selama pandemi. Terus nanti tanggal 4 September jadi simetris, ada risiko bisa turun dalam ya, bisa 35%, bisa 20% gitu. Ada pesan nggak buat teman-teman yang relatif masih baru gitu ya tradingnya? Silakan. Oke, pesan buat teman-teman yang masih beradaptasi nih sama kebijakan baru karena belum pernah ngerasain, saran saya sih jangan terlalu takut karena nggak ada gunanya juga dan jangan over PD Hmm. juga karena kamu nggak tahu tuh gimana nanti apakah mental siap minus 7% aja kita lumayan berasa gitu loh. Minus 7% berarti kita kalau minus 15% itu kayak 2 kali kekunci ARB. Nah itu gimana tuh? Apakah udah siap apa belum? Jangan terlalu fear, jangan over PD, tetap gini aja, tetap bawa santai, bawa enjoy, tetap subjektif aja. Pokoknya tetap ngelihat itu sesuai dengan yang kita udah tahu. Oh, kalau gini nggak bagus, gini nggak bagus. Jangan sok tahu duluan. Kita belum tahu nih respon market di ARB sekarang seperti apa. Jangan pakai treatment yang sama. Oh, dulu waktu minus 7% berani nih hajar ARB, nanti naik tiba-tiba atau gimana. Sekarang minus 15% jangan nge-treat yang sama dengan cara yang lama gitu loh. Coba lihat dulu marketnya seperti apa. Kalau emang yang baru ya, jadi barulah kita beradaptasi di sana. Kecuali kalau teman-teman udah expert, ya itu beda cerita. Tapi buat yang baru, adaptasi sama market, jangan terlalu takut, sama jangan terlalu pede. Kita normal-normal aja, santai-santai aja. Kayak gitu. Oke, nah teman-teman
tetap waspada ya. Jadi maksudnya jangan terlalu takut ya, tapi tetap bisa ngikut di market. Memang benar tuh, apalagi kalau ARB dari 7%, sekarang kalau nanti ada yang 35% itu 5 kali lipat ya. Iya, Iya. jadi di satu sisi itu jadi resiko, tapi di satu sisi mungkin jadi peluang juga ya, karena pergerakan harga yang lebar buat mereka yang scalping, kalau memang perusahaan-perusahaan yang bagus di market lagi panik, itu kesempatan kita bisa lebih murah ya. Sebenarnya ada peluang juga ya. Nah, tapi tetaplah kita mesti belajar, mesti perhatiin market. Saya yakin orang-orang yang seperti beli yoga gini, saya lihat gila di Padepokan 1 tahun ya, orang ada yang coba belajar satu pertemuan dalam 1 minggu berapa jam merasa udah sakti gitu kan. Jadi saya bilang, waduh ini gimana ya, di market nih orang-orang yang belajar cuma sehari beberapa jam sama orang yang belajar udah setahun di Padepokan, ya saya rasa beda ya kualitasnya ya. Apalagi saya lihat ikut kelas ini itu ya, beli yoga. Terima kasih banget nih udah sharing sama kita. Terima kasih banget udah bisa jawab-jawab pertanyaan juga. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang penasaran. Cuma ya gimana ya, waktunya kan terbatas. Mungkin lain kali kita bisa dengan topik yang berbeda, kita online lagi ya teman-teman, juga mungkin ada yang tahunya dadakan. Silakan nanti kunjung ya ke ke YouTube-nya Beli Yoga, kita belajar di sana sama-sama. Kita add juga, bisa follow tradinghub.id, bisa follow juga Yoga Arsana ya. Oke, saya tutup dulu sampai sini karena waktu ya. Saya berharap teman-teman semua bisa tradingnya makin bagus, bisa profit di kondisi seperti ini, juga mentalnya nggak drop ya, karena market memang begini ya, maksudnya ada cycle-nya, kapan lagi inflow ya, itu bisa rame, upside bagus, tapi ada kondisi-kondisi di mana upside kurang, inflow kurang, tapi kita bisa ada peluang dapat harga yang lebih murah ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, strategi terbaik cicil beli di perusahaan-perusahaan yang favorit ya, yang perusahaan-perusahaan yang bagus, cicil beli aja. Tadi apa namanya, DCA ya, Iya, dibeli cicil aja ya, dibeli dibeli cicil aja aja. ya. Nah itu strategi terbaik ya di masa pada saat ada pelemahan, dibeli cicil aja ya. Oke, terima kasih untuk kesediaan waktunya.